Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Imran, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Goa. Kali ini akan membawakan aksi nyata modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Adapun program yang saya buat itu adalah sudut baca anak kreatif. Jadi, program ini adalah sebuah program yang dibuat untuk meningkatkan kreativitas murid, kemandirian, kerjasama, dan juga sekaligus dapat meningkatkan minat baca murid. Hal ini menunjukkan hal yang ingin dikembangkan dari segi akademik maupun segi non-akademik. Peristiwa atau fact. Latar belakang, SD Impres Paralambere merupakan salah satu sekolah dasar di dataran tinggi yang letaknya di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, dengan salah satu tujuan mempersiapkan murid agar melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Dengan didukung oleh guru dan tenaga kependidikan sesuai kompetensi, sarana dan prasarana yang cukup memadai, dukungan orang tua murid, dan masyarakat, SD Impres Paralambere berusaha keras menerapkan dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk menerapkan dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama, adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Selain itu, sekolah ini selalu mengembangkan komponen-komponen profil pelajar Pancasila, yakni yang pertama, mampu bergotong royong. Kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, mandiri. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Yang ketiga, dapat berpikir kritis. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid mendorong murid untuk memiliki kemampuan berpikir kritis karena mereka akan belajar untuk membuat pilihan dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dan yang keempat, kreatif. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terekspos pada pengalaman belajar otentik yang menuntut mereka untuk mampu melihat permasalahan dan secara kreatif berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Untuk meningkatkan keterampilan murid pada kompetensi ini, maka dibentuklah sebuah prakarsa perubahan, menguatkan interaksi sosial antar murid secara positif, kreatif, arif, dan bijaksana melalui program sudut baca anak kreatif. Program sudut baca anak kreatif ini diterapkan di sekolah kami karena di sekolah kami belum tersedia ruang perpustakaan. Melalui sudut baca, murid dilatih untuk membiasakan membaca buku sehingga menjadikan murid gemar membaca. Sudut baca menurut Gipayana adalah sebuah ruang yang menyediakan buku-buku dengan jumlah banyak atau sedikit untuk dibaca, dipinjam, dan untuk melakukan aktivitas membaca. Sedangkan Kemendikbud juga menjelaskan bahwa sudut baca yaitu suatu sudut atau tempat yang berada di dalam kelas yang digunakan untuk menata buku atau sumber belajar lainnya dalam rangka meningkatkan minat baca dan belajar murid melalui kegiatan membaca yang menyenangkan. Sudut baca berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sudut baca merupakan sebuah ruangan yang dilengkapi dengan koleksi buku dan berperan sebagai perpanjangan fungsi perpustakaan. Lantas, apa saja yang dilakukan? Untuk mewujudkan sudut baca anak kreatif, dilaksanakan serangkaian kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diskusi bersama kepala sekolah atau rekan kerja bagaimana program unit produksi di sekolah selama ini dapat berhasil. Yang kedua,
Dialog dengan guru-guru untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat meningkatkan level kelancaran membaca murid. Yang ketiga, melakukan survei minat baca murid. Yang keempat, menyediakan ruang dialog dengan murid di tiap jenjang kelas, membahas mimpi dan dampaknya dalam program ini. Yang kelima, melakukan dialog dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan orang tua murid membahas jawaban-jawaban dari murid. Yang keenam, musyawarah kerja bersama murid, guru-guru, orang tua, perwakilan kelas yang akan menjabarkan ide atau cara konkret untuk membahas pertanyaan dan apapun yang dapat mendukung peningkatan kemandirian murid dan kemampuan membaca, antara lain seperti pengelolaan alur komunikasi dan penentuan keputusan, pembuatan dan pengelolaan sudut baca yang menarik dan nyaman, penentuan kebijakan yang mendukung, pengaturan jadwal, refleksi, dan evaluasi. Serta yang ketujuh, membentuk kelompok kerja atau pokja sudut baca anak kreatif yang akan mengelola dukungan untuk peningkatan kemandirian dan keterampilan membaca murid. Pada program ini, komitmen dari murid penting dalam pelaksanaannya dalam keseharian. Mereka dapat menentukan bagaimana cara terbaik yang menarik dan menyenangkan bagi mereka. Mereka juga dapat difasilitasi untuk mengorganisasi proses penentuannya di antara mereka. Selanjutnya, menyediakan kesempatan untuk murid berdiskusi dengan kelompok kerjanya dalam pembuatan dan pengelolaan sudut baca anak kreatif dalam upaya meningkatkan kemandirian dan keterampilan membaca sehingga memungkinkan murid untuk berkontribusi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hasil dari aksi nyata. Hasil dari aksi nyata dilakukan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Diperoleh berbagai dampak seperti berikut. Yang pertama, keterampilan dan kreativitas murid meningkat karena lebih sering dilatih melalui pengerjaan proyek. Yang kedua, kemampuan kerjasama dan gotong royong murid dapat dilatih ketika membuat sudut baca bersama. Yang ketiga, kepemimpinan murid lebih terlatih karena murid dibiasakan mengelola kegiatan dan mengambil keputusan-keputusan. Yang keempat, rekan sejawat memiliki pandangan yang semakin positif pada potensi murid yang bisa dioptimalkan pengembangannya melalui pemberdayaan aset sekolah. Yang kedua, perasaan atau feeling. Dalam menggali suara murid tentang kegiatan sudut baca anak kreatif ini, saya sangat antusias dan bersemangat karena dari kegiatan ini saya mendapat berbagai masukan, pikiran, pendapat, keinginan, bahkan keluhan murid. Saya bangga kepada murid-murid karena mereka mampu menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaannya dengan cara positif. Perasaan yang sama saya rasakan pula ketika berdiskusi dengan guru, kepala sekolah, tentang program ke sekolah yang meningkatkan keterampilan dan kreativitas murid. Saya merasa optimis program sudut baca anak kreatif ini berjalan dengan baik. Hal ini didasari oleh kesiapan sumber daya sekolah, antara lain murid, guru, sarana dan prasarana, lingkungan sekolah, orang tua murid, masyarakat, dan komite sekolah. Selain itu, manajemen sekolah dan rekan-rekan guru memiliki komitmen melaksanakan program ini. Selain itu, rasa bangga juga muncul karena murid-murid mampu merencanakan, melaksanakan, dan merefleksi kegiatan. Yang ketiga, pembelajaran atau finding. Dalam merencanakan program atau kegiatan sekolah, saya bersama rekan sejawat berupaya lebih memperhatikan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Perencanaan program diawali dengan mengumpulkan pendapat, masukan, dan suara murid, terlibat dalam pengaturan ruangan, dan mengusulkan atau menyiapkan alat bahan yang diperlukan. Guru memberikan pilihan-pilihan untuk diambil murid, seperti terlibat dalam kepengurusan, pemilihan kelompok, peran dalam kelompok,
dan berkreasi dalam membuat sudut baca. Kepemilikan murid akan terbentuk dengan memberikan kesempatan murid merefleksi dan mengevaluasi kegiatan serta menjalankan program. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid juga dilakukan dengan membiasakan murid mengambil keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan yang diambil murid dalam melaksanakan kegiatan di berbagai situasi, baik dilema etika maupun bujukan moral. Selain memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, program atau kegiatan sekolah akan berdampak pada murid dengan memperhatikan karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Dalam pelaksanaan aksi nyata ini ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya melakukan komunikasi yang baik dalam merencanakan program. Yang kedua, pelibatan lebih banyak pihak untuk mendukung terlaksananya kegiatan. Yang ketiga, koordinasi antar elemen seperti guru, tenaga kependidikan, dan murid perlu lebih ditingkatkan untuk kelancaran kegiatan. Penerapan ke depan atau future. Dalam melaksanakan program atau kegiatan sekolah, saya bersama rekan sejawat akan lebih banyak mendengarkan suara murid melalui diskusi, wawancara, curah pendapat, maupun pengisian kuesioner. Saya akan memberikan pilihan-pilihan yang dapat diambil oleh murid secara bertanggung jawab. Peran serta murid akan lebih banyak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, refleksi, maupun evaluasi kegiatan. Dengan demikian, murid akan merasa lebih memiliki program yang dilaksanakan sehingga keterlibatan murid meningkat. Berbagai aset yang dimiliki sekolah sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi murid. Aset yang ada di sekolah maupun sekitar sekolah dapat dioptimalkan untuk mendukung program sekolah yang mengembangkan potensi murid dengan optimal. Selain itu, program yang dirancang bersama murid akan berdampak pada murid dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan yang mendukung perkembangan kepemimpinan murid. Untuk mewujudkan kepemimpinan murid, guru harus mendapat dukungan dari semua elemen sekolah yang terdapat dalam komunitas sekolah. Program sudut baca anak kreatif ini terlaksana atas komitmen semua pihak. Untuk itu, sangat penting melaksanakan komunikasi dan koordinasi yang baik agar program ini berjalan dengan baik. Dengan mendorong suara, memberikan pilihan-pilihan, dan mengakui kepemilikan murid, maka kepemimpinan murid akan terwujud. Selain itu, mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid juga mendukung terciptanya merdeka belajar, bertumbuh kembangnya kepemimpinan murid, dan terselenggaranya merdeka belajar akan mewujudkan tercapainya profil pelajar Pancasila. Berikut ini kami lampirkan dokumentasi kegiatan berupa foto-foto kegiatan selama pembentukan dan pelaksanaan program sudut baca anak kreatif ini.
Demikian aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid yang kami telah buat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.